Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perkenalkan, nama saya Antoni Wijaya. Saya dari lingkungan Santo Nicholas Duta Garden di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda di Tangerang. Untuk memulai video kita ini, marilah kita buat tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau izinkan kami untuk bertemu melalui video ini. Kami hendak belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang kita memasuki bulan Kitab Suci. Di dalam bulan Kitab Suci kali ini, kita diminta untuk berbagi. Berbagi tentang tokoh atau ayat di dalam Alkitab yang memberi inspirasi bagi kita. Nah, waktu mempelajari materi bulan Kitab Suci kali ini, saya tertarik dengan satu tokoh yang ada di dalam pertemuan keempat. Betul, Lazarus. Jadi di dalam pertemuan keempat, kita mendengar kisah dari Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dikisahkan oleh Tuhan Yesus, ada orang kaya yang sangat kaya luar biasa. Setiap hari berpakaian yang indah-indah, setiap hari berpesta pora. Sementara itu, ada seorang yang sangat miskin, namanya Lazarus. Dia berada di depan rumah, di depan pintu si orang kaya ini. Lazarus begitu miskinnya, tidak memiliki apa-apa, kecuali selembar pakaian yang dikenakannya. Bahkan badan-badannya tidak terawat, penuh dengan luka dan borok. Anjing-anjing daripada si orang kaya itu mendatangi Lazarus dan menjilati borok-borok tersebut. Dan Lazarus berada di situ, di depan pintu rumah orang kaya itu, untuk makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Sungguh sangat menyedihkan. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan kisah ini, di mana Lazarus mati. Dan si orang kaya pun mati. Tetapi Lazarus dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Bapa Abraham. Sedangkan si orang kaya tercampakkan di alam maut yang penuh dengan siksa dan sengsara. Dua keadaan yang sangat berbeda. Dan Lazarus berbahagia berada di surga. Jadi si Lazarus ini, oh ya, sebentar. Di sepanjang kisah ini, kita berulang-ulang mendengar nama si orang miskin, yaitu Lazarus. Nah, siapa nama si orang kaya itu? Ayo, ada yang bisa bantu tidak? Kalau ada yang bisa bantu, saya bagi biskuit. Saya masih punya nih. Ada 1, 2. Nggak mau biskuit? Maunya voucher belanja? Aduh, matre banget sih. Yaudah, saya simpen aja biskuitnya. Iya. Saya tidak berhasil menemukan nama orang kaya itu. Jadi nampaknya
Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa Lazarus yang berada di surga itu dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyebut namanya berulang kali, yaitu Lazarus. Sedangkan orang kaya itu tidak dikenal dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Dari sekian banyak makna di dalam kisah ini, saya terinspirasi oleh poin ini. Saya sungguh pengen untuk menjadi seperti Lazarus, menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya? Nah, tentu kita tahu, kalau kita ingin saling mengenal, tentu kita harus memiliki relasi yang baik, memiliki relasi yang hangat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ingin mengenal Tuhan Yesus, kalau kita ingin dikenal Tuhan Yesus, kita harus berelasi dengan baik dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan segala keterbatasan panca indera kita bisa menemukan Tuhan Yesus di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Kita bisa merasakan dan menghayati ajaran-ajaran kasih Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Dan kita bisa mengimani karya keselamatan Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Untuk itu, saya setiap hari selalu berusaha menyediakan waktu untuk membaca kitab suci. Saya bawa ke dalam permenungan, saya bawa ke dalam keheningan. Disitulah saya menemukan Tuhan Yesus. Saya berelasi dengan Tuhan Yesus. Saya bercakap-cakap, berkomunikasi yang saya lakukan setiap hari. Sehingga semakin hari semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Sungguh, saya berharap Tuhan Yesus pun akan mengenal saya. Sehingga pada saatnya nanti, pada saatnya saya harus diselamatkan, maka saya akan menerima keselamatan itu karena saya dikenal oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, setelah bulan kitab suci ini, jangan berhenti baca Alkitab ya. Kita lanjutkan terus membaca kitab suci setiap hari. Kita bangun relasi yang baik, kita bangun relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Supaya kita semua bisa seperti Lazarus, bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus karena kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Setuju? Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.